Pemirsa setia harian Metropolis dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, dan inilah rangkuman berita utama serta informasi terkini yang telah kami siapkan khusus untuk Anda hari ini. Sebuah ekspansi masif retail modern tengah menjadi sorotan di Kabupaten Pesawaran. Diduga terjadi pola yang janggal, di mana gerai Alfamart dan Indomaret tumbuh berkelompok, berdekatan, bahkan berdiri persis di samping pasar tradisional. Pola ini diduga kuat melanggar sejumlah peraturan yang berlaku. Di Kedondong, dua gerai retail besar terlihat berdampingan persis di samping pasar baru Desa Kedondong. Fenomena serupa juga terjadi di titik lain di Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong. Sementara itu, di Wehilau, pasar Desa Gunung Sari juga dijaga oleh dua merek minimarket tersebut, diikuti oleh minimarket lain di sekitar pasar Desa Padang Cermin. Keberadaan gerai-gerai ini memunculkan kekhawatiran akan persaingan yang tidak sehat, serta potensi benturan hukum dengan beberapa regulasi yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud antara lain, pertama, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang usaha mikro dan kecil, di mana pasal 19 ayat 1 mewajibkan pemerintah daerah untuk mencegah praktik persaingan tidak sehat yang merugikan UMK. Kegagalan dalam menjalankan amanat ini dapat berujung pada sanksi administratif bagi pejabat terkait. Kedua, rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung. Klasterisasi minimarket yang terlalu dekat dengan pasar tradisional patut diuji kesesuaiannya dengan zonasi yang ada dalam RT RW. Jika terbukti melanggar, izin pemanfaatan ruang dapat dibatalkan oleh gubernur. Ketiga, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 27 Tahun 2022 yang memuat ketentuan teknis krusial. Pasal 21 ayat 2 mengatur jarak minimal antara toko modern dan pasar tradisional adalah 500 meter. Pasal 21 ayat 3 mengatur jarak minimal antar toko modern dalam jaringan sejenis adalah 500 meter. Sementara pasal 21 ayat 4 mengatur jarak minimal antar toko modern dalam jaringan tidak sejenis adalah 250 meter. Fakta bahwa Alfamart dan Indomaret berdiri berdampingan tepat di samping pasar jelas mengindikasikan pelanggaran terhadap ketentuan ini. Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan pasal 39 Perbuk 2 Juli tahun 2022 meliputi teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Fenomena ini menempatkan pemerintah Kabupaten Pesawaran pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka memegang kewenangan penuh untuk menertibkan dan menjatuhkan sanksi. Namun di sisi lain, penegakan aturan terhadap pelaku usaha besar membutuhkan political will yang kuat. Masyarakat kini menanti langkah nyata dari pemerintah. Apakah pemerintah kabupaten akan mengaudit seluruh izin toko modern dan menindak tegas pelanggaran yang ada, atau justru membiarkan peraturan yang telah diterbitkan hanya menjadi formalitas belaka, dengan ancaman denda hingga pencabutan izin yang sudah jelas tertulis? Gebrakan bupati dan wakil bupati yang baru akan menjadi ujian pertama dalam penegakan hukum dan keberpihakan pada pasar tradisional. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Pesawaran, Provinsi Lampung, segenap kru harian Metropolis yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.